Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara seiman, sebangsa, serta yang menyaksikan video ini pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pemikiran mengenai isu penting yang baru-baru ini ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan umat Islam pada umumnya, yaitu mengenai pandangan terhadap non-muslim dalam konteks negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Isu ini muncul setelah hasil Bahthul Masail Al-Mawdu'iyah dalam Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 2019 yang membahas tentang negara, kewarganegaraan, hukum negara, dan perdamaian. Di dalam Munas tersebut terdapat pembahasan mengenai status non-muslim di Indonesia yang tentunya memicu banyak polemik baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan internal Nahdlatul Ulama itu sendiri. Terutama mengenai penggunaan istilah-istilah seperti kafir yang dalam sejarah pemikiran Islam seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan umat Islam. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa yang menjadi keputusan di dalam forum tersebut, penting bagi kita untuk memahami bahwa ini bukanlah isu yang baru. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari perjalanan panjang pemikiran kebangsaan yang sudah dimulai sejak masa pendiri bangsa kita. Para ulama Nahdlatul Ulama sejak dulu selalu menekankan pentingnya keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1936, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari telah memimpin keputusan dalam Muktamar NU Banjarmasin yang menyebutkan bahwa kawasan Nusantara adalah Darussalam, yaitu sebuah wilayah yang damai. Bahkan di dalam semangat ini beliau memimpin umat Islam untuk tidak terjebak di dalam pemahaman yang ekstrim, melainkan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban bersama. Prinsip ini terus ditegaskan sepanjang sejarah, mulai dari proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 di mana NU secara tegas mendukung NKRI berdasarkan Pancasila. Pada masa itu ketika negara kita baru merdeka, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama dengan para ulama NU lainnya menggarisbawahi bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan pada asas Pancasila. Itu artinya meskipun umat Islam di negara kita ini mayoritas, negara harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh warganya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Ini adalah prinsip dasar yang sangat mendalam yang tertanam di dalam pandangan kebangsaan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1953, Nahdlatul Ulama juga mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan memberikan julukan kepada beliau sebagai Waliyul Amr Ad-Daruri Bis-Syaukah, pemimpin yang sah dan harus ditaati demi menjaga kestabilan negara dan keberagaman yang ada. Demikian pula pada tahun 1984, Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusan bahwa NKRI adalah harga mati yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Dengan demikian, pandangan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sudah sangat jelas dan solid di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami sejarah panjang perjalanan kebangsaan Indonesia dan pemikiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukanlah sebuah organisasi yang terjebak dalam dunia teologi semata, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila yang mengakui bahwa Indonesia adalah rumah bersama bagi semua golongan dan juga agama.
Namun, meskipun kita telah memiliki prinsip kebangsaan yang jelas, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam prakteknya kita seringkali timbul ketegangan. Salah satunya adalah bagaimana kita memandang non-Muslim di dalam konteks kebangsaan Indonesia. Di dalam tradisi fikih Islam, kita mengenal istilah-istilah seperti kafir harbi, kafir zimmi, dan kafir mu'ahad, dan kafir musta'min. Istilah-istilah ini seringkali digunakan di dalam teks-teks klasik fikih untuk menggambarkan status sosial dan politik orang yang bukan Muslim dalam masyarakat Islam, tergantung pada sikap ataupun hubungan mereka dengan umat Islam itu. Kafir harbi adalah orang kafir yang agresif dan memerangi umat Islam. Menurut pandangan fikih klasik, orang ini harus diperangi. Dan kafir zimmi adalah orang yang kafir yang hidup di negara Islam dan tunduk kepada hukum Islam, serta membayar pajak ataupun jizyah sebagai tanda perlindungan. Yang selanjutnya adalah kafir mu'ahad, adalah orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan umat Islam. Yang terakhir adalah kafir musta'min, adalah orang kafir yang datang ke negara Islam dan meminta perlindungan. Namun, kategori-kategori ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam banyak teks klasik adalah kategori yang bersifat sosiologis politis, bukan teologis. Artinya, istilah-istilah tersebut berkaitan dengan hubungan sosial dan politik di dalam konteks negara Islam. Tidak ada satupun kategori ini yang berbicara tentang keyakinan pribadi seseorang, tetapi lebih pada hubungan politik dan status mereka di dalam negara Islam. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya muncul ketika kita mencoba menerapkan kategori-kategori ini di Indonesia yang bukan negara Islam. Apakah masih relevan untuk terus menggunakan istilah kafir untuk menggambarkan orang non-Muslim di Indonesia? Ketika negara ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berbasis pada Pancasila yang menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa memandang agama. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkembangan ini, para ulama dalam forum Bahthul Masail akhirnya memutuskan untuk mengganti istilah-istilah lama yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dengan istilah baru yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas kebangsaan Indonesia saat ini, yaitu musalimin. Istilah ini bukan hanya merujuk pada umat Islam, tetapi lebih luas lagi, mencakup seluruh warga negara Indonesia yang berkewajiban untuk saling menjaga dan juga melindungi satu sama lainnya tanpa memandang perbedaan agama. Keputusan ini adalah sebuah langkah maju yang mencerminkan semangat egalitarian dan persamaan hak di depan hukum. Kita semua ya ikhwah, tanpa terkecuali adalah bagian daripada bangsa ini yang memiliki kedudukan yang setara di mata negara. Tidak ada lagi perbedaan status antara Muslim dan juga non-Muslim dalam ranah kebangsaan. Yang ada hanyalah warga negara Indonesia. Nah, penting kiranya untuk dicatat bahwa keputusan ini tidaklah mengubah pandangan teologis kita mengenai kafir di dalam konteks agama. Nah, di dalam ranah pribadi, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan agama kita masing-masing. Namun, di dalam ranah publik, di dalam urusan negara dan kebangsaan, kita semua adalah muwattinin, yaitu warga negara yang setara, yang tidak boleh saling mendiskriminasi atau menghakimi berdasarkan agama. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, kita harus mengingat bahwa piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan negara Madinah mengajarkan kita prinsip penting tentang keberagaman dan juga persatuan.
Nah, di dalam piagam tersebut, semua warga negara, baik Muslim maupun yang non-Muslim, diakui sebagai satu kesatuan umat yang memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum. Ayuhal ikhwah, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan agama ataupun suku. Semua pelanggar hukum tanpa memandang agama harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, istilah yang harus kita terapkan di Indonesia yaitu sebuah negara yang dengan tegas mengedepankan prinsip kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang tetap satu dalam persatuan. Nah, tidak ada lagi tempat untuk diskriminasi atau persekusi berdasarkan agama, suku, ataupun ras. Semua warga negara, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, harus memiliki hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu hukum, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menegaskan bahwa keputusan di dalam Munas dan Konbes NU 2019 untuk mengganti istilah kafir dengan muwattinin bukanlah sebuah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebuah penyesuaian dengan konteks kebangsaan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Ini adalah langkah yang mencerminkan pemahaman kita bahwa negara kita bukanlah negara agama, melainkan negara yang menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi kesetaraan. Ayuhal ikhwah, keputusan ini adalah bukti nyata bahwa Nahdlatul Ulama tetap berpegang teguh pada prinsip kebangsaan yang mengutamakan persatuan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, marilah kita jangan terjebak di dalam polemik-polemik yang tidak produktif, dan alih-alih saling menghakimi, marilah kita saling menghormati dan membangun bangsa ini bersama-sama. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Indonesia sebagai contoh dunia bahwa sebuah negara yang majemuk dan plural dapat hidup rukun dalam keberagaman. Di bawah prinsip Pancasila yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan hak seluruh warga negaranya. Kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memperkuat persatuan bangsa, menghormati perbedaan, serta menjaga kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Ayuhal ikhwah, di Indonesia setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi ataupun perbedaan perlakuan. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, kita sudah seharusnya memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki haruslah selalu menjadi pegangan kita di dalam berinteraksi dengan sesama, bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Prinsip ini bukan hanyalah slogan belaka, tetapi harus tercermin di dalam setiap tindakan kita sebagai warga negara yang saling menghargai dan menjaga keharmonisan sosial. Dan pada akhirnya kita semua adalah bagian daripada negeri tercinta Indonesia. Umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan pemeluk agama lainnya, semuanya adalah bagian daripada bangsa ini. Tidak ada yang lebih unggul satu sama lainnya di dalam ranah kebangsaan. Karena pada hakikatnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada istilah minoritas ataupun mayoritas yang berlaku di dalam konteks kewarganegaraan. Yang ada hanyalah muwattinin, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga dan serta membangun negeri tercinta kita Indonesia ini. Kita sebagai umat Islam harus meneguhkan komitmen untuk menjaga perdamaian dan juga persatuan. Sama kiranya seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika mendirikan negara Madinah, di mana ia berhasil membangun sebuah masyarakat yang plural, yang menghargai keberagaman suku, agama, dan juga budaya.
Piagam Madinah adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara dapat menjaga persatuan tanpa mengorbankan keberagaman. Dan inilah yang harus kita teladani dan kita terapkan di negara kita Indonesia. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warga Nahdlatul Ulama, tentunya kita harus berperan aktif di dalam menyebarkan pemahaman ini kepada masyarakat luas agar masyarakat Indonesia semakin paham bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Dan kita tidak perlu takut untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Karena di dalam keragaman itulah kita dapat menemukan banyak potensi untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan saling memperkaya. Ayol ikhwah, saya mengajak kepada kita semua untuk terus memperkuat komitmen kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila, yaitu Pancasila adalah dasar negara yang sudah mengakomodasi semua elemen bangsa tanpa memandang agama, ras, suku, ataupun golongan. Pancasila adalah pedoman hidup bersama yang harus kita jaga dan pertahankan bersama-sama. Kita juga harus menyadari bahwa negara kita adalah negara yang berdasar pada kekeluargaan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, damai, dan juga sejahtera. Di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila, tidak ada tempat untuk pemikiran yang eksklusif yang hanya mengutamakan kelompok tertentu saja. Nah, semua warga negara Indonesia, baik Muslim maupun yang non-Muslim, haruslah dihormati dan diberikan hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Dan kita tidak boleh membiarkan adanya ketidakadilan, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap kelompok manapun jua. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya bahwa kita sebagai bangsa yang besar memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi dunia di dalam hal keberagaman, persatuan, dan juga toleransi. Namun untuk mewujudkan itu semua, kita harus bekerja bersama, yaitu menjadi warga negara Indonesia yang keberagamannya harus saling menjaga satu sama lainnya, dan kita harus saling memahami, saling menghargai, dan saling membantu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi bagi seluruh bangsa Indonesia. Semangat kebersamaan inilah yang sudah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan. Ya, para pendiri bangsa kita ini meskipun berasal dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya, mereka bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sadar bahwa Indonesia hanya akan berhasil jika semua elemen bangsa bersatu dan bekerja sama. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa keputusan Munas dan Kombes NU 2019 tentang istilah muwattinin ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menjaga agar prinsip kebangsaan kita tetap hidup dan relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Ini adalah langkah yang bijak dan moderat yang tidak hanya mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga sesuai dengan semangat kebinekaan, semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Kita semua adalah muwattinin, warga negara Indonesia yang setara dan berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Marilah kita jaga persatuan ini dengan penuh kasih sayang, toleransi, dan juga rasa hormat menghormati terhadap perbedaan yang ada. Kita harus selalu ingat bahwa Indonesia adalah rumah bagi kita bersama, dan tugas kita adalah menjaga agar rumah ini tetap aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.